Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nia Putri Utami nomor BK18 10 2013 dari jurusan Budidaya Perkebunan Program Studi Agroekoteknologi Kampus 3 Universitas Andalas. Saya akan membuat video mengenai mata kuliah agroklimatologi tentang alat-alat klimatologi di bawah dosen pengampu Pak Zahlul Ihsan SPMT. Apa sih yang dimaksud dengan klimatologi? Klimatologi adalah ilmu yang mempelajari keadaan rata-rata cuaca yang terjadi pada suatu wilayah dalam kurun waktu yang sama. Adapun alat-alat klimatologi, yang pertama adalah untuk mengukur radiasi matahari. Alat yang pertama yaitu Gundelani. Gundelani merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur radiasi sinar matahari. Gundelani adalah sebuah alat klimatologi yang berfungsi untuk mengukur besarnya intensitas radiasi matahari yang menggunakan satuan kalori per centimeter kuadrat per menit. Cara kerja yang pertama, sewaktu memasang alat di pagi hari, Gundelani dibalik sampai cairan yang ada di tabung buret bertampung semua di bola hitam, sehingga cairan dalam tabung buret mendekati nol. Kemudian dikembalikan ke posisi normal, berdiri tegak lurus, dan dipasang di tempat semula. Panas yang ditimbulkan akan mengeluarkan zat cair dalam bola hitam. Alat yang kedua untuk mengukur radiasi matahari yaitu solarimeter atau pironometer. Solarimeter merupakan alat pengukur intensitas radiasi matahari yang terpasang pada stasiun klimatologi. Solarimeter adalah alat yang memiliki sensor termofil, biasanya digunakan untuk mengukur radiasi total yang terdiri dari radiasi langsung dan radiasi putih. Cara kerja dari alat solarimeter adalah radiasi cahaya sinar matahari akan menembus gelas dom dengan radiasi yang mempunyai panjang gelombang 3 nanometer, kemudian diteruskan ke lempeng logam hitam yang akan menabsorpsi panas radiasi. Selain itu, juga diteruskan ke logam putih yang akan memantulkan radiasi sehingga terjadi perbedaan temperatur pada kedua lempeng logam. Radiasi kemudian dihubungkan ke sirkuit termosumsien yang mengubah besaran panas menjadi perbedaan tegangan potensial yang dapat dianalogikan sebagai besaran intensitas radiasi global. Alat yang ketiga untuk mengukur radiasi matahari yaitu azimuthos meter adalah alat pencatat intensitas radiasi matahari secara otomatis. Satuan kalori per centimeter persegi. Cara kerja, dua strip di metal hitam dan dua strip di metal putih melekat pada strip di metal kopi. Di metal warna putih mencerminkan radiasi dari matahari. Strip di metal hitam menyerap radiasi matahari. Alat untuk mengukur lama penyinaran matahari
jam terkonsentrasi. Kias harian. Cara kerja pembakaran kias. Panjang kias yang terbakar dinyatakan dalam jam. Hanya pada keadaan matahari terang saja kias terbakar. Jenis-jenis kias ada 3 macam. Yang pertama langsung panjang, yang kedua lurus, yang ketiga langsung pendek. Standar berfungsi sebagai alat pengukur suhu udara dan kelembaban udara. Alat ini ditempat di dalam semacam sangkar atau kurungan berbahan kayu yang desainnya sudah diatur sedemikian rupa. Yang pertama, termometer bola basah atau BB untuk mengukur kelembaban udara dalam bentuk singkat. Yang kedua, termometer bola kering atau BK untuk mengukur suhu udara dalam Celsius. Yang ketiga, termometer maksimum muai ruang raksa dalam satuan Celsius. Termometer minimum muai ruang alkohol. Yang kelima, pitch evaporemeter mengukur muatan air dalam ruangan. Baiklah, alat untuk mengukur suhu dan kelembaban udara yang kedua adalah termohigrograf, yaitu pencatat suhu udara dan kelembaban udara atau NISD dengan satuan derajat Celcius dan persentase. Cara kerja, sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas, logam memuai dan menggerakkan pena ke atas. Bila udara dingin, mengkerut menggerakkan pena turun. Sensor kelembaban udara terbuat dari rambut manusia berwarna pirang. Bila udara basah, rambut memanjang, dan bila udara kering, rambut memendek. Alat untuk mengukur suhu dan kelembaban tanah yaitu termometer tanah berumput dan gundul. Berfungsi untuk mengukur suhu tanah. Pengamatan suhu tanah dilakukan pada kedalaman 0, 5, 10, 20, 50, 100 cm. Pengamatan suhu tanah pada kedalaman 0, 5, 10, 20, 50, dan 100 cm dilakukan 3 kali sehari. Alat untuk mengukur tekanan udara yang pertama adalah barograf. Alat pencatat tekanan udara otomatis. Satuannya milibar. Sensor menggunakan tabung hampa udara atau kotak logam. Bila tekanan atmosfer berubah, volume kotak berubah. Perubahan volume kotak logam dihubungkan dengan tangki pena dan menggores di kias. Alat yang kedua untuk mengukur tekanan udara adalah barometer. Alat untuk mengukur tekanan udara yang bersatuan milibar. Tabung berisi air raksa. Dilengkapi termometer untuk mengetahui suhu udara dalam ruang. Alat ini tidak boleh terkena sinar matahari dan angin secara langsung. Dipasang tegak lurus pada dinding yang kuat. Tinggi bejana 1 meter dari lantai. Alat untuk mengukur kecepatan angin yang pertama yaitu anemometer. Kap kontur anemometer 0,5 meter, 2 meter, 8 meter, dan 10 meter. Mangkuk ringan yang dipasang di atas sebuah rotor yang bergerak atau digerakkan oleh angin dengan kecepatan kon sama dengan 1,8 km per jam. Alat yang kedua untuk mengukur arah dan kecepatan angin yaitu wind force. Alat pencatat arah dan kecepatan angin sesaat. Kecepatan angin satu knot sama dengan 1,8 km per jam. Kecepatan angin sesaat diperkirakan dari gerakan lempeng logam atau plat.
skala ruji-ruji dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Skala angin meter per detik 0, 2, 4, 6, 8, 11, dan 14. Alat untuk mengukur curah hujan yaitu ombrometer. Pengamatan dilakukan setiap pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cara kerja, permukaan mulut corong harus benar-benar horizontal dan dipasang pada ketinggian 120 cm dari permukaan tanah. Data curah hujan harian didapat dengan membuka keran dan airnya ditampung dalam gelas penakar yang bersatuan milimeter tinggi air. Alat yang kedua untuk mengukur curah hujan yaitu automatic rain gauge. Alat ini digunakan untuk mengukur curah hujan secara otomatis. Kelebihannya dapat menampilkan jumlah data hujan setiap menit, setiap jam atau setiap hari. Dapat mendownload data yang berada di memori logger sesuai kapasitas memori yang disediakan di logger. Alat yang ketiga untuk mengukur curah hujan yaitu automatic rain sample. Berfungsi mengambil sampel air hujan. Cara kerja, jika terjadi hujan maka sensor akan memberikan trigger kepada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat penampung air yang digerakkan oleh motor listrik. Selama hujan, penutup tersebut tetap terbuka, kemudian setelah hujan berhenti, maka penutup akan bergerak ke posisi semula. Alat untuk mengukur kualitas udara yaitu high volume sample. Untuk mengetahui konsentrasi zat pencemar yang ada dalam udara. Dengan cara kerja, udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor. Debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.